Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur cerita teks inspiratif. Struktur teks cerita inspiratif terbagi menjadi 6 bagian, yaitu adalah abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Yang pertama adalah abstrak. Bagian ini bersifat opsional, boleh ada ataupun tidak. Bagian ini merupakan inti dari teks cerita inspiratif. Jadi abstrak ini adalah bagian inti dari cerita inspiratif. Dan ini bersifat opsional. Bisa kita munculkan, bisa juga kita tidak munculkan. Itu adalah orientasi. Tahap orientasi ini merupakan bagian awal dari sebuah teks cerita inspiratif. Jadi orientasi ini adalah bagian pengenalan, tokoh, latar, dan tema. Yang ketiga adalah komplikasi. Bagian ini berisi konflik sampai pada klimaks dari cerita inspiratif. Karena pada bagian ini mulai muncul berbagai permasalahan. Yang keempat adalah evaluasi. Bagian ini berisi munculnya pemecahan atau penyelesaian masalah. Jadi pada evaluasi ini kita sudah menemukan penyelesaiannya atau jalan keluarnya. Yang kelima adalah resolusi. Bagian ini merupakan bagian pemecahan masalah. Di saat ini saya akan membahas sedikit tentang unsur kebahasaan dari teks cerita inspiratif. Unsur kebahasaan yang pertama itu menggunakan kata atau kalimat deskriptif. Kata atau kalimat deskriptif merupakan kata atau kalimat yang berfungsi menggambarkan sesuatu sehingga pembaca atau pendengar seperti melihat dan merasakan apa yang digambarkan. Yang digambarkan biasanya tokoh, latar, dan peristiwa yang dialami seorang tokoh. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata ekspresif. Kata ekspresif merupakan kata yang mampu menggambarkan isi perasaan dari tokoh atau pengarangnya. Melalui kata-kata itulah pikiran dan perasaan dari tokoh atau pengarangnya dapat terekspresikan. Dalam kata ekspresif ini biasanya digunakan kutipan langsung atau kata seru. Unsur kebahasaan yang ketiga itu menggunakan majas. Majas merupakan penggunaan gaya bahasa untuk memperoleh efek-efek tertentu, baik untuk memperoleh efek keindahan dan efek keekspresifan. Adapun majas yang sering digunakan dalam teks cerita inspiratif adalah yang pertama majas metafora, yang kedua majas perumpamaan, dan yang ketiga adalah majas repetisi. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan yang termuat dalam kompetensi dasar 4.12. Menulis cerita inspiratif itu mudah. Ide cerita diambil berdasarkan kisah nyata, baik kisah sendiri maupun kisah orang lain. Tidak harus mengarang dan menyambung-nyambungkan konflik demi konflik sebagaimana yang biasa dilakukan saat menulis karya fiksi. Nah, berikut adalah cara yang perlu kita perhatikan dalam menulis cerita inspiratif. Pertama, menentukan tema dan amanat. 2. Buat kerangka isi cerita. 3. Membuat paragraf awal yang menarik. Yang keempat, gunakan bahasa yang ringan dan menarik. Yang kelima, melibatkan emosi secukupnya. Yang keenam, ending harus istimewa. 7. Pemilihan judul harus memikat. Banyak orang di sekitar kita yang pantas mendapat simpati dan empati karena kisah dan perjalanan hidupnya. Kita dapat menuangkannya dalam bentuk kisah inspiratif. Empati adalah melihat dengan mata orang lain, mendengarkan dengan telinga orang lain, dan merasakan dengan hati orang lain.